Selamat datang di channel resmi YouTube Pemerintah Desa Rigi. Kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan desa, program pembangunan, budaya, dan potensi lokal yang membanggakan. Dukung kami dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari Desa Rigi. Kita semua, setelah kita break tadi sekitar 2 jam atau 3 jaman, sekaligus kita makan siang, sekaligus juga makan sore, kami dan teman-teman bersepakat bahwa masalah yang diselesaikan hari ini harus ada kesimpulan. Saya mau mengatakan pada titik ini bahwa kesimpulan yang kami ambil ini berdasarkan keterangan yang kami gali dari para pihak. Kami tidak pernah keluar mengambil kesimpulan itu dari mana-mana, karena segala sesuatu yang ditetapkan di sini, walaupun itu tingkat desa, tapi selalu berdampak hukum. Oleh karena itu, sahabat Bapak Desa, unsur kehati-hatian dan ketelitian itu menjadi prioritas kami. Nah, saya pikir bahwa Mama bisa paham itu, yo. Nah, kenapa sekecil apa kami bola-balik konsultasi dan pikiran segala, ada pikiran yang kami tahu yang takut ada benturan sini, tahu yang ada bentur sini, akhirnya kami ambil jalan tengah. Saya mau katakan pada titik ini bahwa kami beberapa orang ini bukan malaikat, bukan manusia setengah dewa yang harus bilang beres. Kami itu banyak kelemahan. Tentunya kami ambil kesimpulan sesuai kemampuan kami. Kami yang ambil itu kami gali dari keterangan bapak-bapak. Nah, Niudoy Punu Iaba kami tulis, kami kaji, kami rambut bersama, nge. Tidak keluar dari mana-mana. Tentu dalam kesimpulan nge, ada yang merasa puas. Kayak pasti Wiko Ekotopo. Ada yang merasa tidak puas. Kayak pasti mekede, LPA juga. Kena tak olah kobel kok mekena. Itu pasti itu manusiawi. Makanya nggak ada oke. Saya mau katakan ini, saya selalu berangkat dari pengalaman pribadi. Kalau kita mau berangkat dari pengalaman orang, berarti kita ada atas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini bahwa Mama, para pihak, suka tidak suka, senang tidak senang, kami akan membacakan kesimpulan yang kami gali dari Bapak Mama. Saya pastikan memang yang tidak puas dengan keterangan ini silahkan. Ruangan masih ada, Bapak Desa juga ada. Karena Bapak Desa, Bapak Desa hari ini saya kendali betul. Saya kendali betul Bapak Desa, ini hari ranahnya kami bertiga. Salah ketemu Bapak Desa itu nanti kami minta kasih mic, Bapak Desa baru ngomong. Nah, jadi Bapak Desa, karena kami ada mulai saya masuk, bukan beliau menghindar, tapi kami sudah mati-matinya medannya kami Bapak Desa. Bapak Desa itu di berita acara juga hanya mengetahui. Yang menyimpulkan adalah kami, yang bertanggung jawab ke sana kami. Jadi unsur kehati-hatian di sini itu Bapak Desa harus kami prioritaskan. Karena ini semua berdampak hukum ke depan. Walaupun itu kesimpulan dari desa. Jadi unsur kehati-hatian tentunya ada di kami. Mohon Bapak Mama, kami akan membacakan kesimpulan itu. Nah, Dosi, mungkin Maiti. Oh, Dosi apa? Ya, betul. Ya. Baik, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari mediasi penanganan masalah antara Bapak Korolistoe dan Bapak Hieronymus Seke. Kesimpulan, pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan Juli tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Pos Bantuan Hukum Desa Rigi telah dilakukan penanganan masalah pembangunan rumah atau pondok yang berlokasi di Mulukowa, Desa Rigi, Kecamatan Bawawai, antara Bapak Korolistoe dan Bapak Hieronymus Seke sesuai laporan yang masuk pada tanggal 8 Maret 2025. Sebelum dilakukan mediasi, tim mediasi masalah memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan pada 30 Juni 2025
dengan keterangan terlampir dalam angket. Dua, kesimpulan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari masing-masing pihak dan saksi batas tanah, maka tim mediasi masalah menyimpulkan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir sebagai berikut. Kesimpulan akhir. Kesimpulan yang Emang. keputusan pengadilan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari masing-masing pihak dan saksi batas tanah, maka tim mediasi masalah menyimpulkan beberapa hal yang menjadi kesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak bahwa objek yang disengketa itu bernama Molukowa dengan luas kurang lebih 5 hektar. 2. Berdasarkan keterangan saksi batas Bapak Ferdinandus Meo, di mana yang bersangkutan bertindak sebagai saksi dari kedua belah pihak yang menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di Molukowa merupakan tanah suku Soda Abulowa Azi. 3. Berdasarkan keterangan saksi Saudara Ferdinandus Meo, maka kami tim mediasi masalah mengambil kesimpulan bahwa lokasi yang berlokasi di Molukowa adalah milik suku Soda Amalowa Azi dan dikuasai oleh Bapak Cornelis Toe CS. 4. Apabila para pihak pelapor atau terlapor merasa tidak puas dengan kesimpulan yang dibuat oleh tim mediasi, maka para pihak dapat menempuh jalur lain atau penyelesaian di tingkat yang lebih tinggi dengan meminta surat pelimpahan dari pemerintah Desa Rigi. Demikian kesimpulan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya. Gako 3 Juli 2025, pelapor Cornelis Toe, terlapor Hieronymus Seke, saksi batas tanah Ferdinandus Meo, Emi Bea, tim mediasi masalah Desa Rigi, Henrikus Langadike, Damianus Lado, Longinus Ngago, Vincentius Mite. Mengetahui Lembaga Adat Desa Henrikus Langadike, Kepala Desa Rigi Ferdinandus Pelomae SH, Pos Bankum Desa Rigi Rivianus Tangamude, Babin Kamtipmas Moris Al-Amin, Babinsa Desa Rigi Dito Eki Romadoni. Demikian kesimpulan. Bapak Mayo militer sih kurang pasti. Apapun adalah kami itu bukan manusia setengah dewa atau malaikat. Kepada kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini bukan final. Ngapun, ini bukan final. Ini kami ambil ini adalah keterangan yang ada di desa yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Masih ada ruang yang lebih besar. Biar bapak-bapak Mano, Bapak Nimus dan CS dan keluarga tidak usah berkecil hati. Masih ada ruang untuk kamu. Bahwa kalau di sini desa kami simpulkan seperti itu berdasarkan keterangan. Kayak di Mano, puas, tidak mungkin puas. Dia pasti ngebanding kami atau bagaimana. Dan itulah satu-satunya jalan yang kami harus ambil. Tidak ada cara lain. Kami itu harus ada kesimpulan. Tidak puas pasti. Jalurnya ada. Masih ada ruang, masih sangat panjang. Ini baru langkah awal. Saya pikir para pihak bisa memahami ini ya. Sebenarnya mungkin Bapak Dami ada tambahan-tambahan sebelum saya sarankan kembali ke dua belah pihak ya, untuk bisa menyangga atau ada yang pas atau ada yang seperti apa tolong disampaikan. Tetapi kami harga mati itu. Molo boleh terus kita memang dari proses ke proses semua data yang disampaikan oleh dua pihak semua kami rekam semua dan kami tim mediasi berkesimpulan seperti apa yang disampaikan tadi bahwa di lokasi tersebut sesuai dengan data yang disampaikan oleh para saksi
saksi batas, maka kami tidak bisa mengambil kesimpulan yang lain karena hukuman kami itu adalah saksi. Kami itu adalah saksi. Mungkin di antara kita pasti ada yang mengatakan bahwa yang monokototek tidak betul. Tapi kami mengolah data yang disampaikan oleh dua belah pihak. Mungkin suka tidak suka kita harus menerima kenyataan seperti itu. Masih ada tempat lain yang bisa kita mungkin luar karena kita punya rasa tidak puas, rasa tidak senang dan lain sebagainya. Ya, boleh dikatakan 2 minggu dari hari ini, 14 hari dari hari ini. Mungkin itu saja. Saya kembalikan. Yang namanya kesimpulan saya pikir tidak ada lagi kurang tambah lebih bolong atau salah kami tahu mau kena. Saya sudah wanti-wanti dari tadi masih ada ruang. Ini bukan yang terakhir. Ayo Bapak Robin, Bapak Nimus, Bapak Ambros dan keluarga besar Biskapo bahwa keterangan yang kami gali sesuai apa yang disampaikan oleh saksi. Ya seperti itu. Karena ini kan yang kami olah ini kan antar suku. Antar suku itu bagaimana keterangan saksi. Beda kalau sesama suku itu masih kali usah apa segala macam rentetan kemana-mana kalau media bapak saksi turunan ini kita bisa kerja. Tapi suku ini hanya saksi, tidak cara lain. Tapi obang mana? Nah, saya pikir selanjutnya mungkin akan dipandu lagi ya, kalau bisa akan dipandu lagi oleh moderator atau MC ya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Rangkaian acara kita sudah kita lakukan. Kini tiba saatnya kita di acara penutup. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan 1-2 penubuhan dari Bapak Kepala Desa ini. Pada Bapak, waktu dan kesempatan saya berikan. Satu rangkaian. Ada arsip kita ada arsip. Berapa? 1, 2, 3, 4. Baik, yang sebenarnya kita tentang dulu berita acara ya. Tapi bagaimana sambil menunggu kami tapi tetap sesuai tertutup kita di akhir penyelesaian itu wajib menandatangani. Jadi hak rumus kita. Jadi Bapak Nili sekeluarga, Bapak Nili sekeluarga, LPA dan admin, Kapolsek dalam hal ini mewakili pengurus-pengurus bantu, para saksi, singkatnya seluruh kita yang di sini saya cintai. Jadi kami sudah menyampaikan seperti Ketua LPA bahwa ini ranahnya LPA, sudah ambil kesimpulan. Tentu dalam hati itu ada rasa merasa tidak puas, itu pasti. Tapi perlu kamu ketahui bahwa di tempat ini bukan tempat yang terakhir. Ada waktu, ada ruang, ada yang tempat yang lebih tinggi. Tapi dengan rendah hati, saya selaku kepala desa yang percaya ngapain, dapat Bapak Usi, dapat penamai. Jangan sampai keterangan itu diinge mona puna ata atau juga apa yang kamu sampaikan ini keliru. Dan yang saya melihat bahwa tempat yang ada dengan yang menyatakan hak belum tentu juga apa yang disampaikan Bapak ini miliknya Bapak Uma Loazi. Belum tentu juga ini miliknya Pak Uma Talobolo ya. Ini yang belum ada ruang.
Tapi harapan saya, Miuza Bapak Namai. Ini yang pertama saya minta. Kalau Namai kita memode, nari Bapak Nimo, Bapak Robe, nari Gutun, Bapak Nili cukup. Nah, kalau kamu undang banyak orang-orang tuh ada yang baik, ada yang tidak. Ini saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Ketua LPA itu berdasarkan keterangan saksi nggak tanda ulang-ulang. Apakah saksi itu percaya? Yang dia memberikan keterangan itu akui. Jadi kita membuat kesimpulan seperti itu. Memang serba dilema untuk mengambil suatu kesimpulan ini. Tapi nggak apa-apa. Coba kamu renung. Peristiwa yang sudah. Nggak ada mimona BPO, coba cari sumber-sumber lain. Bagaimana perlakuan Bukajo Punepu Tekiaba, seperti apa, mengapa kami sampai begini, kenapa? Ya, saya percaya di seri ini banyak masalah dan sangat banyak. Seperti saya sampaikan dari awal, total dari 2020 sampai 2025 itu ada 61 kasus, tinggal 29, tapi ini nggak selesai, tinggal 28. Belum tentu juga Ponegoro 2 ini ada sangka baru lagi, berarti bunga 28. Nah lagi tetap kita buka ruang. Yang berikut di tempat ini terbuka, menggairah, bukan saja mediasi, konsultasi juga boleh. Konsultasi media desa bisa. Nah, untuk konsultasi bisa. Nah, kita cari jalan yang terbaik. Ya, kita cari jalan yang terbaik. Jadi kami tetap sebagai pemerintah Desa Rigi dan LPA, walaupun kesimpulan kami ambil begitu, tapi nggak mengharap ini Bapak Ludes. Kita memuji, ya, kita memuji. Karena saya melihat, percaya atau tidak, dengar saya punya kata-kata hari ini. Apabila Vainemiu ketua yang sama Bukajo miu penanya pintu ngaza miu papa kiki miu buka pintu. Ini sekali lagi saya omong, ngaza miu papa kiki miu buka pintu. Kamu buka pintu, coba kamu rapatkan pintu itu. Kita tahu tanda-tanda tahu. Ya contoh biasanya belum tentu itu OT, pasti OT 20. Nah, begitu pula sebaliknya mau itu kata miskomunikasi sebenarnya, miskomunikasi. Nah, memang cukup berat, maka saya menyatakan bahwa saya mencoba untuk merujuk bagaimana dengan kesimpulan yang ditawarkan, tapi Bapak kami LPA ini ada unsur kehati-hatian. Sebagai pemerintah desa, kepala desa kami abaikan. Nah, ini ranahnya kami, seboleh silakan. Nah, silakan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang disimpulkan bukan kemauan LPA, tapi keterangan yang diberi. Jadi nggak upai musumiu, nggak awal cukup pokok pakai salah, masalah yang ada itu yang sebenarnya suatu apa ya, dengan adanya masalah itu menggugat kembali hati. Bapak Nimu sekeluarga, Bapak Ambo sekeluarga, Bapak Anto sekeluarga, Bapak Nili sekeluarga, menggugat kembali hati. Coba merenung, ini renung model. Kami kadang-kadang di FB itu posting video muka-muka yang sama di acara kali, muka-muka sama. Apakah di FB ada yang pernah story itu saya lihat itu dari Bapak Antoni ada, tapi masa ini mana lah seperti itu saya ada. Itu kenapa hari ini kamu begini? Mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang saya omong terbukti dari jelas. Kalau tanamnya ada pesa mana? Ini hubungan, sebelum ini hubungan. Lantas, kenapa orang buka pintu kamu buka? Kenapa kamu tidak tutup? Ini sangat disayangkan. Saya sudah menyampaikan dari awal sambutan saya. Desa Rigi ini sebenarnya tidak ada masalah. Yang membuat masalahnya ada kisah Sosua atau tokoh Petagu. Bukan orang Rigi tapi dari luar. Dari luar yang masuk. Bukan orang Rigi tapi dari luar yang masuk. Ini saya tahu persis.
Jadi apapun terjadi harus menerima dengan lapang dada. Kita saling membuka hati. Ini bukan kalah menang, kesimpulan sementara. Tapi harapan saya selaku kepala desa, kalau bisa minta Bapak Dudesi dengan yang ada. Bapak Dudesi ini Bapak daerah kita yang. Kalau kalian coba untuk naik, silakan. Percaya atau tidak, saya omong kamu. Kamu yang membuka pintu. Percaya atau tidak, lihat saja. Oleh sebab itu, nggak selaku kepala desa, nggak pay maaf. Nah, nggak pay maaf. Kami ini bukan malaikat. Kami manusia robot yang selalu benar. Tidak ada kesalahan. Kesalahan kami itu bukan karena kami tidak tahu. Bukan karena kami tahu. Kesalahan itu persepsi Bapak dan Mama. Nggak ada menurut kami seperti ini kemampuan kami ambil kesimpulan. Oleh sebab itu, Bapak Nelis dan sekeluarga, saya selaku kepala desa ngapai, Bapak Dudesi, begitu pula Bapak Nimu sekeluarga, Miza Bapak Dudesi, Nyungnya Mona Pesa. Mona Pesa. Di sini juga saya lihat Bapak Sil, saya pikir nggak BO ya, kalau tidak masuk ini bela labo ya. Kita tahu kenapa Bapak Sil tidak bisa mendamaikan mereka ini, kenapa Bapak Sil tidak mengayomi mereka. Ini suatu kekeliruan terbesar. Manol Bapak sih, ngemi fakuki sebu. Kenapa Bapak sih, Bapak Hanes minta soal itu rawo, mimona sebagai demo bodoh-bodoh. Ini ya menjadi suatu ya. Ini yang tadi kita telepon tidak respon, sekarang baru respon ini. Hogat saksir. Jadi harapan saya Bapak Mama, apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, itu kemampuan kami terbatas. Masih ada ruang. Ya Bapak Robert, Bapak Nimus merasa tidak puas, atau begitu pula merasa tidak puas. Kami mau nanti mengenai lain-lain, tergantung. Pintu terbuka, tapi saya minta satu hal, tidak boleh mio Papa ini itu, tidak boleh. Percaya atau tidak, kamu lihat saja nanti. Oleh sebab itu ngapain maaf, ngapain maaf. Dan memang Papa kenal dengan sudah maka aja kenal logo mi Papa tidak bisa, tidak akan bisa. Mizu ini karena logo mi Papa nama biasa. Saya yakin kalau sudah ada komunikasi baik, sudah ada pendekatan baik, semua akan terbuka. Semua akan terbuka. Terbukanya di mana? Kami buka yang untuk kami klip itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Mimpi pakai lawan. Nggak mau pingin cari lebih ini silakan, tapi saya sampaikan masalah lokasi yang ada dengan OB yang ada, dengan biaya yang ada, apabila ada menggugat lagi di situ kita selesai. Kecuali di luar dari itu boleh. Ya, orang yang berbeda lagi boleh, tapi di lokasi sama boleh. Artinya orang pihak ketiga yang masuk boleh. Tapi saya tidak mengajarkan seperti itu. Tapi untuk masalah Bapak ini, saya pikir di lokasi itu habis di sini. Kalau merasa tidak puas, minta rekomendasi nanti ke camat atau ke pengadilan. Bisa kita bantu dua-duanya untuk bagaimana cara yang terbaik. Bisa ada pendampingan. Tapi konsultasi itu penting. Ngapain Bapak Anton, Bapak Nelly, kita istilahnya ngi Bapak Kiki ya, lama Bapak Gati kita juga orangnya analogo kita biasa. Ya sama Bapak Robert, ngalamun Bapak Nelly. Bapak Anton ngalamun ngalam. Ya kita Bapak ini itu kau juga orang kantongnya analogo kita keluarga besar. Ngalamun ngalam. Ya, nggak saya mau nak besar. Bapak Nimus, Bapak Robert ngalamun kita itu ini sudah tapi keluar dari pintu kita nama keluarga biasa lah, megasa apa ngalamun. Nah, untuk hak tergantung main apa ini, bertagang apa main perkara melanjut umumnya kami selalu beri ruang. Oleh sebab itu di tempat ini sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kata-kata saya yang kurang berkenan
atau yang menyinggung perasaan bapak mama, baik itu bapak nilai sekeluarga atau bapak nilai sekeluarga atau para saksi, ngapain maaf yang sebesar-besarnya. Nggak BO, semua ini keluarga, saya tahu semua itu keluarga. Bio, maafkan kami, temu deh, mau seperti kalau pagi anak banget, semua nabai mau deh, nggak tetap hai. Ini saya pikir cepat ya, kita naik waktu ya. Baik, kita lanjut dengan penandatangan berita acara. Yang pertama, pihak pelapor Bapak Cornelis Toy. Terima kasih untuk kita dan berita acara karena bertanda tangan sementara dalam keterangan ini contohnya Bapak Edi saksi. Seharusnya rekan ini hadir bawa supaya kami dapat dua lele tebu lele sama-sama. Terus laporan kena terlampir nih aku sila-sila ya, sila-sila terlampir terus mau nawo terapkan atau mau nawo buka, kami mau nawo maksudnya kami mau setuju sila-sila terlampir terus rekan kita sila-sila mau nawo buka terus kita mau bilang iya Pak. Kaitan dengan ketidakhadiran saksi, Terus tersaksi mana bang? Terus tersaksi yang Bapak itu kan dari Pulau Negara, terus Bapak LPA, Bapak Desa, ya, kita ABK dari dua ketemu. Berarti yang berlaku saksi satu yang memberi keterangan. Banyak. Tadi memang tidak ada yang langgar tadi saya mestinya kan penandatanganan dulu, baru kata ahli dari kepala desa juga dari LPA atau pihak lain yang bersangkutan. Kaitan dengan pertanyaan Bapak Robert ini menarik sekali. Yang pertama tentang kehadiran saksi. Saksi ini kami melihat saksi dari dua belah pihak. Kesatu bukan kesalahan kami. Ini dua belah pihak tidak datangkan itu. Kamu merasa ada kepentingan di situ untuk kamu punya kekuatan, kamu tidak bawa. Dan kami ambil keterangan ini berdasarkan kisi-kisi yang diberikan oleh
kami tanya foto di lokasi kami lihat isi benang merahnya kami bisa tarik, oh ini kita kami lihat isi dia mulai di mana ambil isi Om Edi penjajah Om Edi Punuso dia Punuso Om Edi kita mau tahu foto lau jadi saksi menurut Om Edi apa? Oh kok foto lau itu saudara deh ini gambaran ini kan seperti disampaikan begitu kan Bapak di banyak orang. Kenapa kami tarik benang merah tadi yang disampaikan oleh Bapak Edi Ajo ke Bapak Robert yang pada satu kesempatan ada datang ke rumahnya Bapak Edi. Beliau menjawab dengan jawaban seperti ini. Oh, oleh Boa kita mae apa tadi? Ya, kacubalo. Mae kacubalo. Kita harus jujur dan melihat jernih persoalan di sebelah dia kata jujur, sebelah dia pakai kata bersayap. Dia membuat pertanyaan yang bikin kita ada persepsi masing-masing. Sebetulnya apa maksudnya dia? Kalau saya membacanya bahwa dia itu mau mengatakan bahwa yang sebenarnya itu pun guru Tony yang ke sana itu, tapi ini menurut prediksi saya seperti itu, tapi bukan sesuatu prediksi saya ini benar ya, kalau saya salah. Saya membaca seperti itu. Kenapa dia tidak datang? Saya harus jawab. Yang mendatangkan ini adalah kami, Miu. Kenapa dia sampai tidak datang? Kami berangkat ambil kesimpulan itu berdasarkan keterangan yang kami ambil sedikit walaupun benar atau tidak benar, tapi disampaikan dalam forum umum, dalam ruangan umum. Kami boleh menarik kesimpulan seperti ini. Saya ini berani argumen baik secara ini maupun secara apa saja saya berani berargumen kaitan dengan saksi si Edi ini. Kenapa kami ambil kesimpulan seperti ini? Terus kaitan dengan Mama Emi. Saya pikir Mama Emi salah masuk kamar. Kamarnya hari ini kamarnya Bapak Robert dengan kamarnya Bapak Nim sama kamarnya Bapak Nelis. Dia masuk kamarnya, dia mau masukkan ruangan orang. Anda dipanggil oleh Bapak Nelis dan CS itu menyaksikan bagian dari Bapak Nelis, Malawa Ali. Beliau menyatakan bahwa Bapak Lau kami meletai, tapi itu langsung dibantah. Dewan ini pembebasannya langsung dibantah oleh Mawa Emi sendiri, Bapak Brady. Mona kami pemerintahan kalau Azim. Jadi tidak ada yang salah saya pikir kami ambil kesimpulan. Tidak pernah keluar dari ini. Tidak pernah keluar dari keterangan dari saksi-saksi. Itu mungkin keterangan kok tidak hadiran saksi silsilah. Kenapa silsilah tidak dibaca? Sebetulnya itu menarik untuk kami ketika misalnya dalam penyelesaian masalah itu ada silsilah yang dibaca. Itu penting sekali, itu sangat penting. Itu untuk mengetahui itu dia itu dari mana dia biasa menguasai tanah ini, dia ahli dari mana. Yang bikin kami tidak membaca silsilah, kami melihat dari yang akad yang isi di sini bukan yang pertarungan antar merebutkan hak dalam satu suku, tapi ini dua suku bertabrakan. Apa pentingnya silsilah? Silsilah atau suku Boa, mau katakan seperti itu. Suku Boa kan susun saya Sitembeo. Karena ini pertarungan suku dia. Kamu susun punang aja kan kami suku Boa. Saya tidak ada yang baca. Ibu kata mengaku dari suku suku Soda. Musuh susunya kan orang bantah. Kenapa menurunkan susu mau? Kami tidak pernah ada adu antara data yang ada. Kenapa? Ini antar suku. Kekuatan antar suku itu adalah di saksi. Saksi batas, saksi tak kemana-mana. Seperti itu. Kalau saksi batas menyatakan bahwa itu si A punya, kami tidak bisa keluar dari itu. Dan kami ambil di sini hanya berdasarkan keterangan. Mana yo? Beberapa pasti tidak puas dengan jawaban dari bapak tahu yang tidak. Nggak ada maunya sekarang saya mau aman, mau terbuka, mau enak, nggak seperti itu. Mungkin ada sama dari program sebelum berdesa. Ada 3 deh. Pertanyaannya, tanda silsilah yang sudah dibuka, terus saya tanya sudah hadiran saksi sama Mama ini ada kontra saksi di sini. Baik, artinya menjadi bagian daripada
LPA ini harus memberikan penjelasan ya, mengapa tidak buka sila-sila. Karena pertimbangan yang pertama itu antara suku Sora dengan Boa. Andai kata kalau satu suku ya harus buka sila-sila. Itu dari aspek efisiensinya ya. Sampai bilang kami LPA ini tidak mau repot apa semua, tapi dari aspek segi efisiensinya bisa ada jalur untuk kami, dari jalur bagi kami LPA ini untuk bisa mengambil kesimpulan. Lalu yang kedua soal saksi. Saksi itu bukan kewenangan daripada LPA, tapi dua-dua harus wajib saksi hadir. Itu sehingga kami punya kesimpulan itu kami ambil seperti yang dibaca tadi itu. Jadi saya rasa antara juga yang nggak paham ya apa dan mengapa sila-sila itu yang kami sengaja tidak bongkar itu kenapa. Jadi tinggal saja semua kita punya hati dan punya mata, punya telinga, punya otak juga untuk bagaimana bisa menjawab sendiri. Ini kami kembalikan PR ini kepada kamu. Jadi jangan sampai pihak Robert CS dan Limus ini menanyakan kepada kami kenapa tidak bahas sila-sila. Itu pertimbangan LPA seperti itu. Saya rasa begitu ya, Robert. Mungkin sudah bisa paham tuh. Saya kembali. Ya, Bapak Robert, itu penjelasan yang sesuai kemampuan kami yang kami boleh bisa jawab pada sore hari ini. Nah, ini batas kemampuan kami seperti itu, bahwa nggak ada yang namanya antar suku itu yang menjadi penting itu saksi. Nah, silsilah itu ya katakanlah masih syukur sekarang ini kan yang bertabrakan suku kita tidak Boa. Saya mau tanya kalau bertabrakan dengan suku Arawa de Rowa. Nah, kalau sudah antar suku itu yang dimunculkan pasti saksi. Nah, kita mau ngomong kayak mesti sama satu suku. Kayak beberapa nasi bungung ini catatan sudah ada nggak ada koi lagi ngomongnya. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan pulang-pulang ini antar suku. Berubah lagi pikiran saya bahwa antar suku itu yang menjadi penting adalah saksi. Nah, saksi fakta oke kata sebuah, kamu atau oke kata kamu saksi. Saksi ini yang jadi soal saksi orangnya sama. Terus menyatakan, nah ini apa yang kami salah di sini? Apa yang kami salah? Kami mengatakan bahwa itu bahwa Ali punya, karena dari saksi sendiri itu menyatakan kami berbatasan dengan Ali. Kami maupun so berbatasan dengan Iyo, itu kami salah berarti. Ma itu betul atau tapi seperti Iyo, mau beberapa ya. Nah, atau masih ada hal lain? Tidak. Nah, apa bisa ditambah? Jadi baik ya. Dari angket yang ada dan keterangan yang masuk di saat saya selaku kepala desa memanggil pada tanggal 30 ya, di situ itu yang menjadi kesulitan kami itu bisa kami panggil kedua belah pihak itu minta izin untuk sila-sila itu dipulang dari rumah. Di situ itu saya minta pagi harus masuk karena saya sudah konfirmasi dengan LPA untuk membedahnya. Tapi dalam perjalanan itu rata-rata itu masuknya sore. Nah, ini kesulitan saya. Padahal kita sudah informasi sila-sila itu masuk lebih awal. Mungkin kami bisa mempelajari. Apabila ada kedekatan, pasti tidak terjadi proses di sini. Tapi masuk sore ini kendala pertama saya di situ. Ngapain? Puan di sehingga kamu undangnya Pak kami mau berdangil. Sehingga di saat hari H bisa saja duduk, bisa saja tidak. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Bapak Robin memang betul. Dari sila-sila ini kita sudah sampaikan ke Bapak
Dosi saya bilang namanya sila-sila kita hapus. Kita buat apa yang mereka omong, yang mereka bicara hari ini. Contoh dia Bapak Puno apa ini tertera di sini. Tertera di sini. Bapak Puno ya Bapak Guru Tony Puno ya ini. Ini kami muat. Terus yang berikut benar apa yang disampaikan Ketua LPA bahwa tidak minta keterangan, kami melihat dari skop yang masuk itu antara suku Boa dengan suku Soda. Antara suku Boa dan suku Soda. Itu menyangkut dengan sila-sila. Yang berikut tentang saksi. Jadi kehadiran saksi ini yang sebenarnya itu apabila seseorang menyatakan dia memiliki atas hal itu, dia wajib menghadirkan saksi. Yang jadi kendala kami di sini, para saksi ini khususnya ada di Bapak Redimeo, Bapak Edi itu tidak dari dua-duanya. Bahkan sampai tadi sore saya keluar tadi ada kontak lagi, tetap saya mencari tahu apa kira-kira lawan. Tetap menyatakan seradi Bapak Edi. Jadi di sini kan bisa tahu yang memicu persoalan antara Bapak Nimus dengan Bapak Neli itu Bapak Edi. Ini kesimpulan sementara. Kenapa dia tidak memberikan keterangan? Dasar apa? Takut atau apa? Atau beban? Semua Bapak Edi. Maka tadi ada telepon saya bilang kamu jangan menjual mereka, harus memberi kepastian kepada mereka. Nggak seperti dia mengenai kamu mengadu domba mereka. Ini saya omong. Saya omong. Jadi fiktif semua. Yang menguatkan sampai kesimpulan LPA itu yang menyatakan bahwa ini evaluasi itu dari objek, nama dan luas sama, tidak ada yang beda. Bapak Robert menyatakan Molukowa dengan peta yang dilampir. Maka sebelum mulai saya lihat kembali peta itu, kalau perlu diperbaiki, perbaiki. Begitu pula sebelah, kalau ada yang perlu diperbaiki, perbaiki peta. Jadi peta itu yang LPA bisa mengambil kesimpulan bahwa Molukowa dengan luas yang ada, dengan batas yang ada, bahwa Molukowa itu dengan dikuatkan dengan keterangan saksi, walaupun satu saksi dengan saksi ya, saksi Bapak Redi yang menyatakan itu pemerintah, ya sudah untuk sementara kami buat kesimpulan seperti itu. Ini Bapak Hengki yang memang kesimpulan pertama memang agak sedikit berbeda. Artinya Bapak LPA datang, Bapak Desa langsung tadi di sini. Ini saya buat seperti ini. Karena kami punya hak untuk merubahnya. Aku persilahkan. Jadi kesimpulan sementara begitu. Dari saksi Mama Emi kami abaikan. Karena kami melihat Mama Emi ini orang ketiga yang menyangka di lokasi yang sama. Iya. Mama Emi itu orang ketiga. Maka nggak perlu ngazami mau naik pingaukan, kamu buka pintu. Pintu semakin buka, jendela semakin buka, orang masuk semakin banyak. Coba dapat itu nggak apa-apa, nggak moloha, kita nggak pegang, besok mulai. Karena yang kamu dua antara Bapak Nimus dengan Bapak Neli bukan cuma dua. Percaya atau tidak suatu saat ada orang yang masuk. Kita nggak ada buktinya ada sebagai saksi tapi menyangka. Bukan cuma banyak juga mungkin orang lain lagi yang punya berkenaan. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya miskomunikasi ya, miskomunikasi. Tapi dia nggak bunuh. Oh, dia dapat apa namanya musik, koda berbagi. Memang untuk kesimpulan sebagai LPA dia menjaga jangan sampai hal ini akan terjadi pelimpahan atau banding. Mereka dilindungi seperti itu. Ya, ini dari pikiran saya. Jadi sila-sila saya minta sudah cut ya. Cut buang. Nah, sila-sila. Kalau batas tetap. Karena batas kita tanya Papilitan SI, Papalawan SI, ya itu tetap. Terus pernyataan sila-sila itu terlampir itu dihapus semua. Bukti-bukti itu hapus semua. Karena tadi kita belum bukti naik pemohon, kita mulai pulang. Hanya keterangan yang mereka beri tadi berdasarkan berita notule itu wajib muat.
Tidak. Ya, seperti itu. Ya, Pak Robert. Seperti ini. Yang muat hanya keterangan yang mereka sampaikan. Ya. Jadi aku. Kalau untuk bantu-bantu masih ada. Tidak, yang bagian ini itu adalah keterangan yang diambil dari angket yang diisi. Jadi bukan proses yang sebelum hari H. Nah, sedangkan isi untuk hari ini itu adalah ini prosesnya. Sedangkan ini adalah yang diambil dari angket yang diisi, tidak mengurangi sama sekali. Sebenarnya ya, kalau logika saya, ini ada keuntungan baik kali. Saling belajar. Siapa tahu ada kemenangan milik keluarga. Itu sebenarnya keuntungan buat Bapak Robert, keuntungan Bapak Nelis. Contoh, sila-sila Bapak Robert, Bapak Nelis nggak tahu. Sila-sila Bapak Nelis, Bapak Robert nggak tahu. Kan mereka saling belajar, mungkin milik dia hubang itu penamanya. Tapi misalnya hapus, ya kami hapus. Kan sebenarnya keuntungan. Kalau dalam hal, ya itu contoh orang yang gugat itu, siapa baru-baru? Gugat Jokowi gugat baru ke Suryo panggil undangan. Itu kan mereka bilang sebenarnya kami tidak tahu apa isi undangan itu, tapi kami membantahnya. Kan seperti itu. Ya ini tergantung saya kembali ke Bapak ya, LPA. Jadi kalau memang yang dimuat di dalam itu hanya pernyataan-pernyataan sikap mereka yang sampaikan. Oke, berarti dihapus nih. Iya. Tergantung Bapak Robert. Kalau menurut saya itu ada keuntungan kamu untuk pelajari. Karena berita acara kami dibagi. Tergantung Bapak Robert, ada Bapak Robert. Bagaimana dengan ada celah sebenarnya. Tapi saya kembali ke Mengki dan lain nggak ada. Ada pertanyaan? Jadi maksud kami itu sila-sila ya. Maksudnya kami mau buku hapus. Hanya karena ada yang mau buka. Nah, yang sila-sila kan kita ya karena kami nega podo isi permintaan dari pemerintah, terus ada mau buka, nggak pikir sekalipun beda suku Bapak. Kita dapat buka kan kalau memang susu boleh termain mau memang apa dengan kami menamai Bapak Dewi alih-alih kan dia main suku, tapi ada misalnya sila-sila kayak kami Bapak kenal kayak Bapak I keturunan, ya paling tidak kita buka baru kita gula bersama-sama. Soalnya tuh Bapak sebagai LPA, sebagai pemerintah tidak bisa membuat keputusan. Nah, sebagai hakim penengah, hakim perdamaian, kami mau batal pengusul hapus dia mau hanya sedikit pertanyaan itu menyangkut sila-sila terlatih terus dan kita mau baca. Nah, soal itu suku berbeda, kayak apa itu kita buka baca kok supaya kami dua belah pihaknya percaya sepenuhnya kepada laki pemerintah. Kami kalau memang dalam sila-sila itu atau unsur bapak petani atau bisa ada hubungan darah atau segala macam, ya kita pulang ke sila-sila. Oke. Baik, terima kasih Bapak Robert. Kami tadi ambil terjemahannya lurus saja. Nah, terjemahannya lurus. Mohon maaf kalau kami memang itu keliru. Kami kalau kita mau buka sila-sila, dia akan jalan terus. Itu harga mati harus buka karena kita bertaruh katakanlah dobe dengan dobe. Nah, dia harus buka silsilah. Nah, kau kalau pun datang ya pak kau ada kau dapat usaha kira-kira beda eko kata mata kau eko kata napa. Nah, kadang kau pun usaha kita dapat silsilah itu. Tapi saya melihat ini bahwa kalau ada yang itu tambah tentang 2 mobil, 2 oto. Baik tambah antar suku. Pikiran saya tidak seperti pikiran Bapak Robert. Kalau pikiran saya tabrak dengan suku, logika yang terbentuk di otak saya adalah saksi yang menjadi kunci.
Nah, mesti bisa minta satu suku. Saya tetap pada prinsip itu, mesti minta satu suku. Nggak bertarung satu suku. Kamu kau lagi ngomongnya deh. Kamu kau lagi. Ataukah demi namanya itu kami ini suku Boa Soda, katakan seperti itu. Nah, kami bisa kawinkan itu. Buangan dengan Soda ini ada apa? Sampai kalian dengan Soda ini. Ceritakan ini. Sampai kamu kalian dengan Soda ini, bagaimana ceritanya? Biar saya. Nah, dari ini dekat Loa Asal itu seperti apa? Loa Asal seperti apa? Anak. Nah, ketemu di mana sebagai apa di sini? Dari Pulau Miu. Terus dari Bapak Dek, kau. Pulau Ngesanga dengan Loa Asal, Pulau Anak. Kalau ada perbedaan itu kamu baru gali. Perbedaan apa? Apakah ada perusahaan Bapak Nimus atau ada perusahaan Bapak Dewi? Kalau perusahaan Bapak Dewi, hari pun uji lagi. Mana tahu pun kalau pun Soda katakanlah itu. Kalau yang ini tahu mana, yang ini tahu mana. Segala macam nggak tahu mana. Sebaliknya juga begitu. Ada tinggal negara juga berubah. Katakan hanya kewajiban jamangnya. Terus hanya kewajiban yang aku lain. Mungkin kita mata baik bertanggung jawab kok kita dan saksi sekarang masih ada. Itu yang kami kerjakan nanti. Tapi ada suku logikanya yang terbentuk dalam pikiran saya itu adalah ini kan kita saksi menjadikan kunci. Itu saya pikir ya mau bagaimana ya? Kalau dipaksa itu membaca itu di Uneta Boa nama suku sudah beda-beda. Nah, segala suku Boa, segala suku Soda, darah, iya, tapi kan ngomong hak. Nah, darah itu tidak selalu memegang hak. Nah, darah itu anak bodoh ya. Darah itu tidak selalu memegang hak. Katakan bahwa Ferdin Pelo ini, dia itu darahnya dari Tuge. Pertanyaan balik saya, apakah dia bisa mendapat hak dari Tuge? Tidak juga. Itu kita omong darah hubungan. Nah, omong hak ini soal kewajiban. Kewajiban itu soal perbuatan. Nah, soal perbuatan. Perbuatan kok melepuh tamai dua saleh. Tapi nggak mau hak itu bisa dapat hak, bisa juga tidak. Tapi kewajiban itu harus dapat hak. Bagian itu harus dapat, berarti tidak. Kewajiban. Nah, nggak ada mudah kalau omong soal darah itu kan belum tentu. Nggak ada tahu cuah umum itu omong darah. Tapi memang dikasih ruang juga untuk pihak perempuan-perempuan itu untuk mendapatkan hak. Tapi ada tetapinya, boleh duga, anak bodoh, anak kami, ataukah ruangnya bukan di sini langsung pengadilan. Itu bisa, sangat bisa. Itu kita omong darah ya. Nah, hari ini kita omong soal nebuan yang kaitan dengan hak. Nah, ini nama suku saja sudah berbeda, segala suku Boa, segala suku Soda. Nah, darah bisa saja mengalir, tapi hak saya pikir jauh. Nah, jauh. Boa, buang atas, buang atas. Soda seperti yang ngomong tadi, HP atas, tapi itu seperti itu. Nah, kalau ngomong darah itu kan mesti kita bukti menyewa atau di tempat saya kita bangga atau apa itu bisa saja, tapi tidak tutup kemungkinan bahwa ada punya hak. Tapi seperti itu kalau enggak, pikiran saya terbentuk di situ. Di sini juga ada cara untuk Bapak Robert sekalian. Ada poin yang terakhir itu kan masih ada ruang. Nah, ruang yang kami di sini kami tidak bisa keluar dari keterangan yang akan disampaikan oleh Bapak Femel. Nah, karena itu saksi itu saksi dua-dua. Di depan kamu dua juga dia menyatakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Desa Rigi untuk terus mendapatkan informasi dan kabar terbaru dari desa kita tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.